Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Nah, buat kalian yang sudah nonton video saya sebelumnya, pasti sudah kenal dengan saya. Dan buat kalian yang baru nonton video saya kali ini, yuk kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Hilda Garis Veronica Sanoin, mahasiswi semester 1 Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan mereview materi dari buku Sujono Sukanto. Materi tersebut diambil dari bab 5 mengenai lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan sendiri merupakan terjemahan dari istilah asing yaitu social institution. Akan tetapi hingga kini, belum ada kata sepakat mengenai istilah dalam bahasa Indonesia. Dengan tepat digambarkan bahwa ada yang menggunakan istilah pranata sosial, tetapi social institution menunjukkan pada dasarnya unsur-unsur yang mengatur perilaku masyarakat. Ada beberapa fungsi dari lembaga masyarakat, yaitu memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Unsur-unsur yang mengatur perilaku masyarakat meliputi proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan dan norma-norma di dalam masyarakat. Norma-norma dalam masyarakat. Untuk membedakan kekuatan yang mengikat norma-norma tersebut, secara sosiologi dikenal dengan adanya 4 pengertian, yaitu yang pertama, usage, yang menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan yang lebih menonjol, atau bisa dikatakan hubungan antar individu di dalam masyarakat yang menunjukkan suatu bentuk perubahan. Yang kedua, kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Yang ketiga, tata kelakuan, yaitu merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma yang mengaturnya. Yang keempat, ada istiadat atau kelakuan kekal serta perbuatan yang dimana mengintegritas pola-pola perilaku di dalam masyarakat. Yang berikutnya ada sistem pengendalian sosial. Sistem pengendalian sosial bersifat preventif atau suatu usaha pencegahan yang terjadi karena adanya gangguan-gangguan pada keserasian antar kepastian dengan keadilan. Yang berikutnya yaitu restoratif, yang merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembalikan kembali keserasian yang pernah mengalami gangguan. Ada pula alat-alat yang digunakan dalam pengendalian sosial dan digolongkan di dalam paling sedikit 5 golongan, yakni mempertebak keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan dan norma-norma, memberi penghargaan kepada masyarakat, mengembangkan rasa malu, menimbulkan rasa takut, dan juga menciptakan sistem hukum. Berikutnya ada ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gillen, lembaga kemasyarakatan memiliki beberapa ciri-ciri umum, yaitu suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku di mana terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Yang kedua, suatu tingkat kekekalan tertentu yang merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa bentuk tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga bersangkutan. Dan yang kelima, lambang biasanya juga merupakan ciri khas dari lembaga kemasyarakatan. Yang keenam, suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai satu tradisi tertulis atau suatu tradisi yang tidak tertulis. Yang berikutnya ada tipe-tipe lembaga kemasyarakatan.
Dari sudut perkembangannya terdapat dua tipe lembaga kemasyarakatan, yaitu creative institutions yang merupakan lembaga yang secara tak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Yang kedua, enacting institutions yang merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, terdapat dua tipe, yakni basic institution yang dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Ada pula subsidiary institution yang digunakan dan dianggap kurang penting seperti kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Dari sudut pandang penerimaan masyarakat, terbagi menjadi dua tipe, yaitu absurd social sanction institution yang merupakan lembaga yang diterima oleh masyarakat. Yang berikutnya, unsanction institutions yang merupakan lembaga yang ditolak oleh masyarakat walaupun terkadang masyarakat tidak berhasil memberantasnya. Dari sudut penyebaran, ada dua tipe lembaga kemasyarakatan. General institutions yang merupakan lembaga yang timbul karena dikenal oleh hampir semua masyarakat di dunia, dan restricted institutions yang merupakan lembaga yang timbul karena dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu di dunia. Yang terakhir, dari sudut fungsi terdapat dua tipe, yaitu operative institutions, lembaga yang berfungsi untuk menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Dan yang kedua yaitu regulative institutions, merupakan lembaga yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. Cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Cara-cara pendekatan untuk mempelajari lembaga kemasyarakatan terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama, analisis secara historis, bertujuan untuk meneliti sejarah yang timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. Yang berikutnya, analisis komparatif, yang bertujuan menelaah suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam berbagai masyarakat yang berlainan ataupun lapisan sosial masyarakat yang dimana terdapat lembaga masyarakat tersebut. Yang ketiga, analisis fungsional, bertujuan untuk menyelidiki dengan jalannya menganalisis hubungan antar lembaga-lembaga tersebut di dalam suatu masyarakat umum. Yang terakhir ada conformity and deviation. Masalah yang erat hubungannya dengan pengendalian sosial adalah conformity dan deviation. Conformity yaitu penyesuaian diri pada norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Deviation yaitu penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Conformity biasanya sangat kuat dalam masyarakat-masyarakat yang tradisional. Hal yang sama pada masyarakat di kota-kota sering dianggap sebagai penghambat kemajuan dan perkembangan. Teori yang dikembangkan oleh Robert K. Merton, sosiologi meninjau penyimpanan atau defisiasi dari sudut struktur sosial dan budaya. Menurut Merton, di antara segenap unsur sosial dan budaya, terdapat 2 unsur terpenting, yaitu kerangka aspirasi dan unsur-unsur yang mengatur segala keinginan untuk mencapai aspirasi tersebut. Conformity dan deviation terjadi karena adanya hubungan erat dengan social control. Demikian review materi bab 5 dari buku Sujono Sukanto tentang lembaga kemasyarakatan. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, namo buddhaya, om swastiastu.